Yo halo, kali ini ada sebuah barang gede lagi yang bikin saya penasaran banget. Soalnya kelihatan menarik dan kayaknya belum ada yang bahas deh. Ya, jadi ini adalah sebuah monitor portable gaming yang beneran langsung ada game di dalam monitornya. Wah, baru nemu nih saya. Dari tampilan boxnya sih udah gaming banget ya. Ada sticknya dan beberapa fiturnya juga. Terus ini ada semacam simbol mantra atau apaan ya? Oke, biar nggak makin penasaran, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit monitornya. Masih terbungkus rapi, ditaruh dulu. Lanjut, ada kertas-kertas, ini panduan penggunaannya yang berbahasa Indonesia. Dan ini yang bahasa Inggrisnya. Intinya sih sama aja ya isinya. Dapat kartu garansinya juga dari JDN. Dengan lokasi service centernya ada di kota-kota besar Indonesia. Wah, lumayan aman nih berarti. Kayaknya emang diimport resmi gitu ya sama PT JDN ini. Terus dapat dua controller atau sticknya dengan model wireless. Desainnya mirip-mirip kayak stick PS2 gitu ya. Cuma nggak ada kabelnya aja nih. Dapat remote yang kecil kayak gini dan enteng banget ya. Pakai bahasa Cina lagi. Ada perkabelan, yang ini kabel USB-A to USB Type-C. Panjangnya sekitar 1 meter dengan kabel yang standar. Dan ini dapat juga kabel HDMI to mini HDMI. Kalau yang ini lumayan tebal dengan panjang sekitar 1 meter juga. Terus ada yang nyempelit nih, kecil, yaitu USB dongle buat stick wireless-nya tadi ya. Dan udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari monitor portable gaming yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Kesan pertama pas megang ternyata enteng ya buat perangkat segede ini. Jujur aja, saya belum pernah punya monitor portable. Jadi di otak saya, perangkat segede ini biasanya lumayan berat, kayak tablet-tablet Android gitu. Untuk warnanya ini hitam doff dengan bahan plastik yang bertekstur. Dilihat-lihat juga kayak ada guratan serat gitu kan. By the way, di sini ada tulisan V8, merek atau tipenya kah? Tapi kalau lihat dari boxnya ada keterangan Armor Portable Gaming Monitor Game Console dengan merek OM. Gimana kalau kita sebut aja ini monitor portable Armor V8? Ini saya beli dari shopping, harganya itu cuma 800 ribuan. Masih termasuk cukup murah lah buat sebuah monitor portable. Oke, jadi di bagian depannya ini ada layar berukuran 11,6 inch. Bawahnya ada infrared receiver dan tulisan V8. Di sisi kanannya ada tombol confirm atau play, tombol pengatur volume atau navigasi, tombol power atau kembali, dan ada lampu indikator yang kecil juga di sini. Lanjut, di sisi kirinya ada perlubangan, yaitu lubang mini HDMI, lubang Type-C, ada slot untuk microSD, dan udah dikasih juga nih dari sananya, dengan kapasitas 64 GB, kelas 10, tapi tanpa merek. Terus ada lubang jack audio dan lubang USB-A. Kalau di sisi bawah dan atasnya ini kosong ya. Di bagian belakangnya, di sini ada dua lubang speaker dan dua lubang baut gitu, buat bracket kali ya. Dan di sini ada semacam stand, tapi kenapa dari samping gini ya modelnya, jadi nggak bisa diatur gitu miringnya. Untuk desainnya ini simple, kalau untuk build quality-nya berasa biasa aja. Bahkan untuk finishingnya kayak agak kurang rapih gitu, ada yang masih kasar di sambungannya dan di motifnya ini. Nah, kalau dari panduannya, kita colokin monitor ini dengan adapter yang outputnya minimal 10 watt. Tapi dari paket pembeliannya nggak dikasih ya, jadi harus disediain sendiri. Oke, dicolok-colok dan coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan utama dari monitor portable Armor V8. Untuk navigasinya ini nggak bisa touchscreen ya, tapi pakai tombol navigasi yang ada di samping ini. Atau bisa juga pakai remote-nya. Cuma untuk remote-nya ini kita harus pas ngarahinnya ke receiver-nya ini. Tombol di remote-nya ini kurang enak juga sih. Untuk menu-menunya, di sini ada game, mobile internet, HDMI, cinema, music, electronic book, file, dan setting. Coba cek dulu nih ke settingannya. Nah, di sini bisa ubah bahasanya, tapi bahasa Indonesia nggak ada. Terus bisa atur backlight atau kecerahannya. Bisa atur auto sleep, atur timeout, terus ada wifi-nya nih. Kayaknya ada hubungan sama menu mobile internet tadi ya. Dan ada buat reset sama info versinya. Panjang banget nih. Oke, pertama coba masuk ke menu gamenya.
Widih, tampilannya ini rame ya. Tapi UI-nya masih kerasa cukup gesit sih. Dan di sini wajib pakai gamepad buat navigasinya. Nggak bisa pakai remote atau tombol samping, kecuali buat keluar dari menu game. Di sini ada bagian tab list, yaitu kumpulan semua gamenya, tab class untuk daftar konsol game yang bisa dimainin, tab history buat game terakhir yang dimainin, tab collect buat kumpulan game yang ditandai favorit, dan tab search buat cari pakai judul gamenya. Untuk emulator konsol yang bisa dimainkan, yaitu ada MEM, Famicom atau NES, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega Mega Drive, Super Famicom, PS1, dan Atari. Masing-masing udah dikasih banyak game ya dari microSD bawahannya itu, yang kapasitas 64 GB. Sisanya tinggal segini. Kalau mau masukin atau tuker game juga bisa nih ke microSD-nya. Saya saranin sih kalau punya ini backup juga ya isi microSD-nya. By the way, untuk kapasitas maksimal microSD di monitor ini 128 GB. Oke, karena udah ada gamenya, jadi coba gas main game. Untuk performa main gamenya rata-rata masih cukup lancar. Paling dari game PS1 ini beberapa agak kewalahan, kayak frame drop gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain masih oke-oke aja sih. Untuk menu fitur gamenya bisa tekan tombol start dan select secara bersamaan. Di sini bisa save dan load state, ada 6 slot. Tampilnya bisa pilih yang full screen atau 4:3, bisa juga mapping kontrolnya dan buat keluar dari gamenya. Ya bisa dibilang untuk fitur gamenya ini sederhana aja. Emulator dan pengaturannya cukup terbatas. By the way, untuk sticknya ini aman-aman aja dimainin, buat multiplayer juga aman. Cuma untuk feel-nya kurang enak, kayak stick-stick KW PS2 gitulah rasanya. Tapi kita masih bisa ganti pakai stick yang lain ya, pakai yang kabel USB gitu atau yang wireless juga bisa, tinggal sesuaikan aja dangle-nya. Lanjut untuk menu yang lain. Yang penasaran juga nih, yaitu mobile internet. Apakah monitor ini bisa buat langsung browsing-browsing gitu? Soalnya ada wifi-nya juga nih, dan bisa saya konekin. Tapi pas saya buka menu mobile internet ini, ternyata ini tuh fitur buat mirroring display, atau screencast, semacam Chromecast, Anycast, dan sebagainya gitulah. Di sini bisa nampilin layar iPhone, handphone Android, bahkan laptop Windows ataupun macOS ke monitor ini, tanpa kabel. Caranya tinggal hubungin aja ke WiFi yang sama. Terus tinggal aktifin screen mirroring atau screencast dari perangkat Apple maupun handphone Android. Nanti otomatis muncul tuh tampilannya di monitor ini. Wah, lumayan banget ya ini. Cuma nggak tahu kenapa, pas saya coba dari iPhone, itu berasa lebih nge-lag atau sering putus. Tapi kalau dari handphone Android, itu berasa cukup lancar lah. Padahal saya pakai jaringan WiFi yang sama untuk semua perangkat itu ya. Kalau misalnya perangkat itu ada output buat ke HDMI, ya mendingan pakai kabel aja deh, biar nggak nge-lag atau macet-macet gitu. Tinggal masuk ke menu HDMI dan colokin kabel HDMI-nya. Udah deh, muncul ya. Nah, yang bikin saya kaget, ternyata monitor ini bisa nyala tanpa dicolok ke adaptor lagi. Jadi udah ada baterai di dalamnya. Padahal saya nggak nemu info tentang baterai di monitor ini loh. Tapi pantesan ada indikator baterai di pojok kanan atas ini. Saya coba-coba sih baterainya ini bisa tahan sekitar 3 jam. Lanjut, kalau untuk menu media yang lain, kayak Cinema, ini buat nikmatin konten video lokal yang ada di microSD. Atau bisa juga langsung colok flash drive ke lubang USB-A ini. Ntar otomatis kedetek ya file-file medianya itu. Nah, saya coba buat nonton video format MP4 biasa dengan resolusi Full HD, itu masih bisa dan cukup lancar ya.
Untuk spesifikasi layarnya ini, dia ukurannya ada di 11,6 inch dengan resolusi HD dan panelnya TFT. Secara tampilan warnanya emang kurang menarik, agak pucat, jadi boro-boro akurat ya. Terus resolusi HD memang nggak begitu tajam juga. Dan refresh rate-nya 60Hz, ditambah penggunaan panel TFT, jadi sudut pandangnya terbatas. Tapi layarnya ini nggak begitu reflektif, dan brightness maksimal pun masih lumayan cerah. Dan minimalnya juga gelapnya masih dapat. Selain itu, di sini juga ada menu Electronic Book buat baca teks gitu. Navigasinya bisa lewat tombol samping ini ya. Tapi kayaknya cuma support file TXT aja deh. PDF, Word, dan lain-lain itu nggak bisa. Terus ada juga menu Music buat dengerin musik dari file lokal monitor ini ya. Dan untuk kualitas suara speakernya juga sebenarnya nggak bagus sih, cempreng gitu, tapi memang bisa kenceng banget suaranya. Sebenarnya monitor portable Armor V8 ini termasuk menarik kalau menurut saya, karena banyak fitur selain jadi monitor, kayak bisa langsung buat main game, nikmatin multimedia langsung, dan bener-bener portable karena bisa nyala tanpa nyolok listrik. Tapi dalam eksekusinya agak nanggung, karena serba standar, bahkan kurang. Ya kalau lihat dari harganya pun masih bisa dimaklumin lah. Semoga aja ada merek besar lain yang lebih niat buat bikin monitor portable kayak gini, dengan kualitas yang lebih bagus, biar makin menarik. Atau emang udah ada kah? Coba kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah monitor portable gaming yang di dalamnya beneran ada game dan fitur media lainnya, yaitu Armor V8. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.